Pemirsa, apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 6 Juni. Dalam menegakkan hukum lalu lintas, polisi telah membuka lebih 160.000 surat tilang hanya untuk bulan Mei. Kendati demikian, masih banyak kekacauan di lalu lintas. Ada bus wisata yang tidak berhenti saat berbelok sehingga menabrak penyeberang jalan di kota New Taipei. Sementara di Kaohsiung, ada kereta sekora yang menerobos lampu merah dan melaju di jalur yang berlawanan arah. Saat mobil menunggu lampu merah, sebuah mobil TK tiba-tiba muncul dari samping melewati garis kuning ganda dan melawan arah serta berhenti di atas zebra cross. Hal ini terjadi di distrik Nanzhou, Kaohsiung. Pihak sekolah menyampaikan mereka telah memindahkan pengemudi dari pekerjaannya saat ini dan sepenuhnya menuruti investigasi Biro Pendidikan setempat. Apapun alasannya, denda tetap akan diberikan. 无依规定驶入来车道，可处新台币600元以上1800元以下罚款；闯红灯，可处新台币1800元以上5400元以下罚款。 Sebuah bus wisata berbelok ke kiri dan mendahului beberapa motor. Namun ada pejalan kaki di zebra cross, pengemudi malah menabrak hingga wanita itu jatuh dan membentur tanah serta dikirim ke rumah sakit akibat pendarahan di bagian belakang kepalanya. Insiden ini terjadi di Linkou, kota New Taipei. Pengemudi menyatakan ia tidak memerhatikan saat berbelok. Polisi akan menjatuhkan denda maksimum $36.000 Taiwan. Bulan Mei saja ada lebih dari 21.000 razia kasus tidak berhenti di persimpangan. Pelanggaran di persimpangan tanpa rambu mencapai lebih dari 7.000 kasus. Ditambah parkir sembarangan di trotoar dan hambatan jalan total lebih dari 160.000 kasus. Namun pelanggaran semacam ini sulit ditangkap. Isu keselamatan jalan sulit dipecahkan bila kita tidak mengubah pola pikir kita. Dari video yang direkam ojek online, terlihat staf toko mie sapi yang terkenal yang terletak di Peitou, kota Taipei ini memeras air kain lap ke dalam kuali yang sedang memasak mie. Biro Kesehatan segera melakukan pemeriksaan terhadap kejadian ini dan pemilik toko akhirnya mengakui hal ini terjadi karena kelalaian staf toko dan meminta maaf kepada masyarakat umum. Dalam cuplikan video ini, karyawan toko sepertinya menuang air bekas lap meja ke dalam kuali. Perbuatan ini terekam oleh petugas ojol. Namun pihak toko awalnya mengklaim ia adalah korban tuduhan dan menyatakan bahwa itu adalah tindakan yang dilakukan sebelum mengganti air rebusan mie. Petugas ojol kemudian merilis video lengkap berdurasi 12 menit untuk memutarbalikkan pernyataan pihak toko. 我自己本身也是他们店里的客人，我也经常去他们家吃饭。看到这一幕的时候，你就会觉得 自己不知道已经吃下去多少这样脏水，所以才会觉得很不能接受。 Petugas ojol menyampaikan setelah air lap dituang ke dalam kuali, karyawan masih terus menggunakan air dalam kuali untuk memasak makanan bagi pelanggan lain. Hingga ia beranjak, air masih mendidih dan tidak diganti sama sekali. Biro Kesehatan Kota Taipei mengutus petugas untuk memeriksa, namun tak diduga toko tersebut tutup dan tidak beroperasi. 复查还是没有改善的话，会依违反食安法第8条，处新台币6万到2亿元的罚款。 Biro Kesehatan mewajibkan pelaku usaha untuk membuat pernyataan resmi. Mereka akan melakukan pemeriksaan tanpa peringatan. Sementara itu, pelaku usaha mengeluarkan pernyataan maaf dan mengakui bahwa menuang air perasan lap ke dalam kuali merupakan perilaku karyawan. Penanggung jawab tidak mengawasi dengan baik sehingga ia memohon maaf kepada publik. Mulai sekarang, cabang Supai akan ditutup sementara untuk memperkuat pelatihan karyawan. Taifun ketiga tahun ini akan segera terbentuk. Biro Cuaca Pusat atau CWB memperkirakan depresi tropis yang terletak di sebelah timur Filipina akan menguat menjadi taifun sedang paling cepat pada malam ini hingga esok pagi. CWB memperkirakan taifun ini akan bergerak ke utara menuju Jepang dan tidak banyak berpengaruh terhadap cuaca Taiwan. 这个热带性低气压未来有形成台风的几率，不过整体来说，由于它的路径是朝琉球南方海面，接续会往日本南方海面移动，所以以目前的资讯评估，直接影响台湾的几率是比较低的。 Meskipun taifun sedang tidak banyak berpengaruh pada cuaca Taiwan, CWB menekankan bahwa mulai esok tanggal 7, kelembaban udara akan bertambah dan uap air juga meningkat. Sementara seiring mendekatnya depresi tropis lain, hujan akan turun di seluruh Taiwan dari akhir pekan hingga Senin tanggal 12. Hati-hati saat bermain air di musim panas. Beberapa warga mengalami kecelakaan perahu terbalik saat bermain arung jeram di Wulai, kota New Taipei. Polisi dan damkar masih berupaya mencari seorang warga yang hilang. Petugas penyelamat mengingatkan untuk memerhatikan medan lokasi dan pusaran tersembunyi jika bermain air di sungai. Tanggal 5, polisi berkumpul dan memulai kembali operasi di pagi hari karena sehari sebelumnya terjadi kecelakaan air di Wulai, kota New Taipei. 3 orang bertemu untuk berperahu di sungai Nansu. Tim dipimpin oleh seorang pria bermarga Lin. Setelah perahu terbalik, keberadaannya masih belum diketahui.
Pakar menunjukkan walau memakai pelampung, bermain air di tepi sungai tetap beresiko. 基本上有高低落差，它就会制造滚轮流。那如果滚轮流你下来没有保持身体一直线的话，你有可能持续的会在这个这滚轮流里面一直在转，这个时候就有可能会造成吸入性的呛伤。 Saat bermain air di sungai ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hindari medan dengan jeda ketinggian besar karena mudah membentuk pusaran. Selama terjebak di dalamnya dan terus berguling ke atas dan ke bawah, akan sulit untuk melarikan diri. Bahkan permukaan air yang tampak tenang memiliki pusaran air tersembunyi di bawahnya yang menggulung orang ke dalam celah batu sehingga tidak dapat meloloskan diri. 可能会卡在石缝当中，石缝不是2颗中间的石缝，它跟河底的 那个也是石缝，相对的，如果流一直往那边冲，你就会一直卡在里面。 Ada banyak bebatuan di sepanjang sungai, arah alirannya mudah berubah dan penuh ketidakpastian sehingga banyak pusaran. Kini musim panas telah tiba, banyak orang bermain di air untuk menyejukkan tubuh. Saat mencari hiburan di tepi sungai, tetaplah perhatikan keselamatan diri. Kementerian Kebudayaan atau MOC membagikan hadiah beranjak dewasa mulai hari ini. Bagi anak muda berusia 18 hingga 21 tahun dapat menerima bonus uang 1.200 dolar Taiwan yang dapat digunakan untuk membeli buku, menonton film, melihat pameran, mendengarkan konser musik atau kegiatan seni lainnya. Bonus ini diperkirakan akan diterima sekitar 1 juta anak muda. Para siswa menyanyi dan menari pada pesta kelulusan dan anak SMA yang baru tamat akan memulai kehidupan baru di universitas. Untuk menyambut usia beranjak dewasa, Kementerian Kebudayaan atau MOC akan membagikan uang saku kepada anak muda usia 18 hingga 21 tahun sebagai hadiah. Presiden Tsai Ing-wen yang hadir pada pesta kelulusan SMA Putri Chongshan menyemangati anak muda untuk memanfaatkan dan turut berperan dalam kegiatan seni dan budaya. Hadiah uang saku 1.200 dolar Taiwan ini dapat digunakan untuk membeli buku, menonton film, menonton konser, dan melihat pameran. Anak muda yang lahir dari September 2001 hingga Desember 2005 dapat melakukan pengajuan melalui aplikasi atau memindai dokumen melalui kode QR dengan batas waktu hingga akhir Juni tahun depan. Bonus ini diperkirakan dapat memberikan manfaat kepada sekitar 1 juta orang. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan bayi puma di Kolombia. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.